Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapakku, saudaraku, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah, pada pagi hari ini kita diberi nikmat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa bersama-sama Allah memudahkan untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan sholat subuh jamaah, dilanjutkan dengan pengajian kita. Semoga ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bekal catatan amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, ya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Wabil khusus pada untuk orang tua kita, ibu kita, saudara kita, dan sekarang lebih khusus lagi untuk saudara-saudara kita yang mendapat musibah yang luar biasa yang dari Cianjur itu. Semoga yang meninggal mendapat rahmat kasih sayang Allah, diterima iman Islamnya, diampuni semua dosanya, semuanya ditempatkan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang masih sakit sekarang ada di rumah sakit, di rumahnya, semoga diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit supaya lekas diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan kembali. Yang sakit rohani juga supaya lekas diberikan hidayah oleh Allah, menjadikan orang-orang yang saleh dan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Belum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus kita mohon kepada Allah untuk anak-anak kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh-saleh, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas dan pintar, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa dan negara, ya Allah. Belum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapakku, saudaraku, tentunya kita harus belajar dari apa yang Allah berikan kepada kita, di mana lama terjadi yaitu musibah yang luar biasa. Ini merupakan salah satu bagian dari peringatan Allah kepada kita semua. Tentunya kalau yang sudah meninggal itu menganggap bahwa itu adalah kiamat. Ya, seperti kiamat. Kalau kita masih hidup itu nyebutnya kiamat sugro. Tapi kalau yang meninggal itu ini kiamat, benar-benar kiamat. Karena dengan seketika itu. Ini harus dijadikan pelajaran oleh kita. Kenapa? Jadi yang namanya gempa dan
kami akan memberikan azab ke salah satu kaum orang itu. Bila mana penduduk kaum itu sudah sebagian besar menjadi orang-orang yang fasik. Faulaika humul fasiqun. Dan ulama membagi musibah itu kepada 3 bagian. Musibah itu pertama adalah ujian. Ujian itu biasanya datang kepada orang yang patut sudah diuji. Begitu kan? Orang yang belum belajar nggak diuji biasanya. Atau ujian itu datang kepada orang yang akan dinaikkan tingkatnya. Nah, biasanya ujian ini datangnya kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para aulia, pada para sholihin. Seperti Nabi Ibrahim mau ditingkatkan menjadi rasul, dibakar selama. Kemudian Rasulullah dikejar-kejar sampai berdarah-darah. Nabi Ayub dikasih musibah dengan sakit dan luar biasa, sehat kembali. Itu ujian, diuji. Ketika Nabi Musa diuji oleh Allah, Musa, nanti kembali lagi kepada kami bahwa apa yang dianggap lebih rendah daripada kamu. Nabi Musa bingung, pas sampai di rumah mau balik lagi, ini siapa yang membantu? Budak, bingung dia. Melihat ada nenek-nenek dah tua kakek, bingung, tidak mungkin. Akhirnya melihat anjing yang korengan aja nggak jadi, kenapa? Belum tentu di mata Allah itu lebih rendah daripada. Akhirnya Nabi Musa datang dan tidak membawa apa-apa. Ya Allah tidak sanggup. Itu ujian. Itu datangnya ujian itu hanya kepada orang-orang yang memang patut ditingkatkan derajatnya, dinaikkan derajatnya. Tapi yang kedua, ujian itu apa? Musibah itu adalah peringatan, pangannya untuk kita. Untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang senantiasa kadang-kadang berbuat baik dan berbuat yang tidak baik. Itu namanya musibah. Apa namanya? Pangannya. Mungkin untuk orang-orang seperti kita, kadang-kadang ingat kepada Allah, kadang-kadang lupa kepada Allah. Nah, ketika kita lupa, diingatkan oleh Allah. Masih lupa aja diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu biasa mengingatkan dengan berbagai macam cara, baik secara individu atau secara kelompok. Diingatkan oleh Allah. Jadi kita itu diingatkan oleh Allah ketika banyak lupa kepada Allah. Kalau kita terlalu banyak misalnya mengelola harta, lupa kepada Allah, hartanya kadang menjadi orang, itu orang itu ada peringatan. Nah itu. Jadi kalau diingatkan masih tidak ingat, kita Allah itu bertahap. Nah, diingatkanlah dengan musibah seperti itu kepada kita. Jadi kita supaya ingat kepada Allah. Dan yang ketiga itu adalah benar-benar yang datang kepada manusia itu ada. Nah itu di zaman-zaman dulu, seperti zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut. Ketika manusia itu memang berdosa, berbuat baik, tidak bisa diperbaiki oleh Allah, dikasih ada. Bagaimana kalau kita melihat karamnya umat Nabi Nuh itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana digulung bumi umat Nabi Lut itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga ketika zaman Nabi Nuh hanya beberapa orang saja yang hidup, kemudian bisa berkembang lagi. Itu azab namanya. Dan kalau azab untuk Nabi kita Muhammad SAW nanti tidak akan ada lagi. Karena tidak mau Rasulullah itu minta kepada Allah untuk mengajak umatnya. Yang ada hanya peringatan. Maka oleh karena itu dikasih peringatan seperti ini, kita harus segera introspeksi kita, evaluasi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Allah itu begitu. Inna munziluna ala ahli hadil qarah minas samai makan yafsutun. Allah akan menurunkan salah satu musibah kepada salah satu kaum, di mana kaum itu sudah mayoritas menjadi orang-orang yang fasik.
Pertanyakan mahwal fasik. Siapa orang yang fasik itu? Orang yang fasik itu adalah orang-orang yang banyak ilmunya, tapi hidupnya tidak terkendalikan. Karena hidupnya tapi tidak bisa mengendalikan. Justru hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau bahasa kitanya orang-orang fasik itu orang-orang yang ngerti, tahu tentang ilmunya, tapi menjalankan maksiat, perbuatan dosa, adalah merasa tidak berdosa. Maaf mungkin kalau seorang tifatannya udah ilmunya kiai, ilmunya orang, tapi dijual ayat-ayat itu, kebaikan itu dengan kedudukan, dijual dengan uang misalnya seperti itu. Orang-orang pintar tentang masalah ekonomi tahu ya, dan tahu itu dosa kalau berbuat dan jahat misalnya dengan korupsi segala macam. Dan di masyarakat juga begitu. Tahu dan zina itu dosa, tapi dia berbuat zina seakan-akan biasa saja. Tahu makan barang riba itu adalah dosa, tapi mengeluarkan riba itu seperti yang biasa menjalankan riba itu. Tahu yang maling itu dosa, tapi maling itu seperti sudah biasa. Tahu berbuat tidak baik kepada kedua orang tua itu dosa besar, tapi juga berbuat baik tetap melakukan itu seperti biasa, seperti tidak ada berdosa. Apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak dirinya, padahal tahu itu hukumnya, tapi tidak berdampak itu ilmunya itu. Disinilah letak pentingnya iman, akhlak. Maka kita ini sekarang krisis itu akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu ya adalah interpretasi kepada ilmu. Orang kalau melihat iman itu dilihat dari akhlaknya. Apa itu akhlak? Kata Allah tadi mau menjadikan akhlak itu apa yang keluar dari diri kita. Baik yang buruk, yang bagus itu ada akhlak. Perilaku, tingkah laku, omongan kita yang keluar dari diri kita itu ada akhlak. Ini keprihatinan kita. Yang mungkin harus kita evaluasi lagi sekarang. Terutama mungkin ya semacam organisasi Islam yang besar harus sudah mengevaluasi diri kita lagi. Bagaimana keadaan akhlak kita di masyarakat kita sekarang? Karena mungkin ini hanya dugaan saya, mudah-mudahan salah. Dai-dai sekarang di kita itu yang ada di organisasi besar itu adalah sudah beralih tujuannya pada pengennya jadi pejabat, jadi anggota DPR, berbicara sehari-hari politik. Wah, luar biasa. Pengennya dikenal oleh dunia banyak, tapi tujuan yang pokok, tugas yang pokok banyak ditinggalkan. Bagaimana untuk membina masyarakat, terutama yang ada di daerah-daerah. Kadang-kadang kita prihatin kalau lewat pada satu daerah ikut sholat, masya Allah satu waktu masjidnya besar, paling ada 2-3 orang sholat. Ini yang perlu dievaluasi oleh kita. Kita kadang terfokus pada hal-hal duniawi. Itulah tanda-tanda di antara ya orang yang lalai terhadap tujuan dan tugas kita yang sebenarnya. Dulu waktu saya masih SD mungkin, saya tahu belajar sujud yang benar itu ya dari kiai itu, yang setiap saat itu setiap hari itu datang keliling ke masing-masing RT itu. Nanti hari ini di RT ini kiai itu, nanti hari ini di RT ini. Nah ketika di RT saya suka ngeliatin, dipraktekkan itu sama dia itu, yang namanya ruku yang benar itu begini, itu yang pokok. Yang namanya sujud yang benar itu begini, dipraktekkan itu kiai. Kampung itu. Ini sekarang udah nggak ada.
Sampai saya waktu kecil mau nonton wayang golek aja saya takut. Karena dianggap nonton wayang golek itu tidak bermanfaat, lebih baik tidur, kata kiai seperti itu. Mau nonton topeng aja saya nggak berani. Itu luar biasa kiai-kiai dulu itu. Takut itu. Maaf mungkin ketika zaman sekecil itu masih banyak itu klinik-klinik kemusyrikan, ada orang yang bikin sajian-sajian di pendaringan ke tempat itu. Kalau ada yang hajatan, ada sajian-sajian kan, alhamdulillah bukan terobos saja sekarang sudah tidak ada. Tapi kemusyrikan yang luar biasa sekarang yang datang. Sekarang mendewakan uang, mendewakan lupa orang itu pada sholat, lupa kepada kebaikan. Hanya sekedar mengejar-ngejar yang belum jelas kayaknya gitu. Itu sekarang sudah tidak. Dulu kalau mau tahlilan, ada temannya masih campuran. Nah sekarang dalamnya dibersihkan dengan cara yang luas oleh para kiai itu. Kenapa? Datang ke setiap RT itu kiai. Bagaimana untuk membenahi umat supaya umat itu benar bisa menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang sudah tidak ada lagi. Prihatin sekali. Ketika zaman saya itu masih belum ada listrik gitu. Belum ada tontonan yang banyak memang. Kesenangan anak-anak itu kalau ke sekolah jadi sama. Ngangon kerdo dengan pengaman-pengaman banyak. Yang lebih hebatnya pada waktu itu, anak-anak bocah waktu bisa baca Quran. Kalau habis kumpul suruh diajarin itu sama kiainya itu ngaji. Pada bisa baca Yasin, bisa baca Quran. Yang prihatin sekarang anak-anak sekolah banyak yang bisa baca Quran juga. Yang prihatin sekali sekarang, lebih prihatin lagi, sekolahnya di Sanawiyah, sekolahnya dia bisa baca Quran juga. Ada apa? Ini yang keprihatinan kita. Maka kita mulai dari kita, anak-anak kita, kenalkan dengan agama dari kecil. Yang belum bisa baca Quran lah kita. Mumpung masih kecil Pak, kenalkan dengan Quran. Di sini ada TPA, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya TPA ini. Di sini ada pengajian ibu-ibu, nanti pengajian bapak-bapaknya tolong nanti untuk dihidupkan kembali. Udah dari kecil, jadi masalah-masalah kecil aja dulu kita digarap dari diri kita. Soalnya begini Pak, kalau anak ini sudah tamat SMA, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, akan lulus, akan sampai tua. Ini tanggung jawab kita nanti akan dipertanyakan oleh Allah yang berkisah dan masalah. Istri-istri kita juga begitu, tanggung jawab kita. Kalau kita ngaco, istri kita akan tanggung jawab sama kita. Tapi kalau istri kita ngaco, kita yang tanggung jawab di hadapan Allah nanti, karena itu titipan dari Allah. Kalau kita ngaco, anak kita nggak tanggung jawab sama kita. Tapi kalau anak kita yang ngaco, kita dimasak dan tidak menyisahkan kisah oleh Allah. Ayo dari sekarang dari diri kita, nggak usah yang berbicara besar-besar dari keluarga kita, dari masing-masing diri kita dulu. Diperbaiki, terutama sholat kita diperbaiki, sholatnya yang benar. Kenapa? Karena sholat adalah sumber dari semua kebaikan. Jadi kata Rasul, kalau orang sholatnya benar, semua nanti, semua perilakunya, amalnya, kata-katanya akan benar. Makanya ketika dihisab, dia menghisab nanti, yang pertama adalah sholat. Ketika sholatnya beres, semuanya nggak ada yang ditanya, langsung masukkan surga. Ayo sholat. Ini yang menjadi andalan kita, yang pengen kita masuk ke surganya Allah, hanya sholat. Hanya sholat aja. Yang paling gampang, paling murah, paling banyak pahalanya, tapi masih malas aja sholat, pengen masuk surga ini. Jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang yang sholat, yang sholatnya adalah sahun, lalai. Yang sholatnya celaka bagi yang nggak sholat.
Kenapa? Supaya berdampak sholat itu terhadap diri kita. Karena di dalam sholat itu ada nilai-nilai edukatif untuk kita menjadi yang baik. Sholat akan melahirkan kebaikan di dalam diri kita. Karena sholat adalah perwujudan dari penyerahan diri seorang hamba terhadap Khalidnya yang menciptakan. Artinya apa? Ketika kita sholat itu kita memang tidak punya apa-apa. Walaupun secara lahiriah dunia kita punya banyak, bagus mobilnya, bagus rumahnya, pada hakikatnya itu adalah hanya titipan dari Allah. Hanya titipan dari Allah. Ketika Allah ambil, selesai semuanya. Jangan-jangan harta, nyawa kita ada titipan dari Allah. Sumala tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ingat itu. Nanti kita akan ditanya semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Akan ditanya oleh Allah. Kan gratis kita dikasih nikmat sekarang. Kadang-kadang kita nggak sadar dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat yang diberi luar biasa seperti harta, kekayaan, kedudukan. Belum nikmat-nikmat yang lain. Boleh dikatakan yang ada di dalam diri kita. Sekarang tangan kita bisa bergerak, kaki bisa bergerak, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar. Latus aduna yauma idzin 'anil na'im. Itu akan ditanya oleh Allah nanti. Digunakan untuk apa aja selama kamu hidup ini 60 tahun, itu 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun misalnya. Ditanya oleh Allah. Ayo sama-sama kita Bapakku, saudaraku, ya, jadi peringatan ini untuk menjadikan evaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Harus ingat kita dan harus disadari oleh kita bahwa sekarang usia kita alhamdulillah ya Allah disuruh ini sudah nambah 1 hari. Tapi ingat mati yang semakin mendekat 1 hari dengan kematian itu kita. Alhamdulillah kita hidup di pagi hari ini, di minggu ini. 1 hari dari Sabtu kemarin, akhirnya apa? Semakin dekat itu mati dengan kita itu. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Jadi semakin kesini kita semakin dekat dengan kematian. Maka dengan demikian ayo kita perbaiki. Kita bekal hidup untuk nanti di akhirat kelak itu, supaya kita mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan sekadar untuk mengingatkan saja. Ini jangan sampai ada musibah seperti di Amin ini yang luar biasa. Udah ratusan masih ada sekarang yang keangkat. Dan kalau bisa saya mengusulkan kepada pengurus masjid juga, barangkali kita ada semacam penggalangan dana untuk kita yang paling tidak berapa aja. Kita boleh langsung besar langsung aja ke rumah sakit yang mana kita yang tuju. Masih banyak di rumah sakit sekarang Pak. Orang yang bergeletak atau langsung pada orang-orang yang ambruk rumahnya, datang aja bisa pun dapat 22-3 juta, ya datang aja langsung kasih aja kepada seorang itu yang lebih baik itu, supaya bisa-bisanya ini bisa menjadikan apa gitu untuk tempat tinggal atau untuk sementara dia bisa benar berteduh itu. Sementara mungkin pemerintah juga belum bisa mengatasi buat masih tenda-tenda sekarang luar biasa. Itu tidak sedikit, karena walaupun hanya sekian, tapi ini gejalanya bukan lautan, darat atau aja luar biasa. Ya, sementara kita kadang-kadang nyantai-nyantai aja, saudara kita juga dalam saudara kesibukan, kesusahan. Itu mungkin hanya untuk sekadar mengingatkan saja bahwa kita sebagai muslim dengan muslim atau saudara kita harus kita saling mengingatkan dan kalau bisa saling menolong. Ya kalau bisa ya nanti mungkin Bapak Ketua barangkali ya dapat berapa aja mungkin kita sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Tapi alangkah baiknya kita adalah kalau melakukan langkah-langkah seperti itu. Ya kalau bisa menurut saya untuk uang atau untuk makanan seperti dibutuhkan di sana ada susu atau super Coca Indomie. Tapi kalau untuk pakaian-pakaian yang bekas saya rasa kurang begitu. Ini bisa terus perlu banyak kalau ya. Nah kita lanjutkan dengan kajian kita. Yaitu masih berbicara tentang sejarah Nabi Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Falamastai'asu minhu khalasu najiya qala kabirukum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawsiqan minallah wa min qablu ma faraqtum fi yusuf falan abrahal Allah hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. Irji'u ila abikum faqulu ya abana innaka syaraqa wa ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna bil ghaibi hafizin was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ir allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu wa ayyadiyani bihim jami'a innahu wal alimul hakim wa tawalla anhu wa qala ya safa'ala yusuf wa byadat aynahu minal husni fa huwa qadim. Shadaqallahul azim. Ini masih menceritakan tentang Nabi Yusuf, dan ayat ini akan membahas tentang pembicaraan antara saudara-saudara Nabi Yusuf dengan ayahnya. Jadi begini, ketika di ayat kemarin dijelaskan bahwa setelahnya saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir, termasuk Bunyamin, gitu kan. Kemudian ketika pulang lagi Bunyamin itu ditahan karena Nabi Yusuf itu masih merasa rindu, senang ketemu dengan saudara Bunyamin itu. Makanya ketika pertemuan itu kan dipisah-pisahkan tuh yang kemarin ceritakan. Kebetulan Bunyamin sendiri dan diminta untuk berbicara dengan dirinya. Bilangin lah, udah gini aja caranya supaya kamu di sini, kalau bahasa kitanya kamu akan dianggap menjadi pencuri aja lah, karena menurut aturan agama bapak kita, aturan yang ditetapkan oleh Nabi Yakub, kalau orang yang mencuri itu nanti dijadikan budak itu sampai 4 tahun gitu kan. Itu caranya sebetulnya. Ya oke-oke aja kan, Bunyamin senang gitu kan. Nah, makanya kemarin kali ceritakan ketika sudah dikasih bekal, dikasih gandum yang banyak, ayo pulang. Tapi tiba-tiba aja itu ada skenario, teriak-teriaklah pembantu Yusuf, Nabi Yusuf itu. Ini kafilah yang dari kanan sini, kalian pencuri, kalian pencuri, teriak-teriak gitu kan. Akhirnya apa? Setelah terjadi betul-betul di dalam karungnya Bunyamin itu ada satu gelas, boleh dikatakan untuk minum raja. Ada yang mengatakan dari emas, kalau belum ada dari perak itu, antik. Ada di karungnya, akhirnya kan. Nah di sini kemudian ada dia mohon keluarga Bunyamin itu, kakak-kakaknya, tolong yang mulia, belum tahu Yusuf itu kan, mohon dengan kebaikanmu yang luar biasa baiknya, sekarang ini aja karena kami ini punya bapak yang sudah tua renta, itu kan, keadaannya seperti ini. Dan kami telah berjanji kepada bapak kami begini. Alangkah kami nanti dimarahinya sama orang tua kami. Andai kata sekarang Bunyamin tidak pulang, dulu saudaranya juga, bukan, tidak bisa pulang karena dimakan serigala. Padahal Nabi sudah tahu dia dimakan serigala. Nah itu. Jadi kata Mus tidak bisa. Kata dia begini aja, pilih ini di antara salah satu kami ini yang 10 ini, ambil jadikan salah satu untuk penggantinya. Yang penting Bunyamin bisa pulang. Akhirnya itu tidak bisa, kata Nabi Yusuf. Yang salah yang harus dihukum ya yang salah. Nah, setelah dialog Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, fala mahastai asumin ukholasun najian. Nah, setelah berdialog maka putus asa saudara yang 10 itu untuk mengharapkan bahwa Bunyamin akan digantikan dengan di antara dia yang ada itu. Maka
kholasu najian. Kemudian yang 10 orang ini saudaranya memisahkan diri dan berbincang-bincang di antara mereka ya, untuk menawarkan siapa salah satunya. Nah, tapi Nabi Yusufnya tidak mau. Kemudian qala kabirun lam ta'lamu anna ba'akum qala akhadha 'alaikum mawsiqan min Allah. Dan kemudian berkatalah yang paling tua itu, ada yang mengatakan pertama itu Yahuda, ada yang mengatakan pertama itu adalah Ruben, ada yang mengatakan adalah Lawi yang paling tua itu. Tapi kalau melihat dari sejarah-sejarah yang lain, memang di Al-Quran tidak dijelaskan nama-nama yang paling tua itu siapa. Tapi di tafsir ini yang paling tua itu boleh dikatakan Yahuda. Tapi di tempat cerita lain adalah Lawi dan Ruben. Tapi ada satu orang di antara mereka yang boleh dikatakan tidak sama hatinya, bertentangan dengan yang 10 orang itu. Namanya Lawi, yang selalu dia itu yang menentang terhadap keinginan Yahuda. Tapi yang paling ganas adalah Yahuda dengan Samun. Kalau bahasa kerennya Simon itu Samun. Ini yang pengen selalu memisahkan Yusuf, bahkan ingin membunuhnya itu adalah Yahuda dengan Lawi. Nah, ketika mau dimasukkan di sumur itu kan, nah ketika mau dibunuh dilaranglah oleh Lawi. Yahuda jangan begitu, kalian sudah melanggar kesepakatan katanya. Kesepakatan kalian kan adalah dijauhkan Yusuf itu dari untuk dibunuh, hanya untuk dijauhkan dari orang tua. Nah, dari situ. Makanya ketika Yusuf masuk sumur, kan datang malaikat itu. Yusuf mengadu, kata malaikat itulah katanya, nanti beban Israel ini yang akan membunuh para rasul, para nabi katanya. Disebutkan yang akan bunuh mereka. Di situ malaikat itu menceritakan kepada Yusuf itu, saudara-saudara keturunan itulah yang saya akan membunuh para rasul dan para nabi. Nah itu akhirnya apa? Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawsiqan min Allah. Kata si Lawi ini yang paling tua ini, apakah kalian tidak tahu bahwa kalian ini, kita ini sudah bersumpah loh di depan ayah kita, di depan orang tua kita, minta Allah dengan nama Allah. Kemudian wa min qablu faradtum fi Yusuf. Dan dulu kita pernah berbuat dosa sama Yusuf. Nah sekarang ada kata Binyamin adiknya dia bisa pulang lagi. Apa itu tanggapan orang tua kepada kita gitu? Kalau bahasa tentangnya. Kemudian apa? Falan abrohal. Nah kalau begitu, kata silam ini, aku tidak akan meninggalkan Mesir. Aku akan tetap tinggal di Mesir. Aku akan terus memantau Binyamin, akan dijadikan seperti budak seperti apa nih oleh yang mulia Al-Aziz. Ya kalau dalam Al-Quran itu Al-Aziz yang mulia karena dia pejabat tinggi. Ya kalau sekarang itu mungkin bukan hanya bendahara ya. Kalau melihat dari apa yang diberikan kekuasaan oleh seorang raja itu ya perdana menteri lah seperti itu. Karena semua apa yang dilakukan di negara ini ya Yusuf lah ini yang paling berkuasa pada yang menjalankannya itu. Nah, jadi kata Lawi itu dah kalau begitu begini aja, saya akan tinggal di Mesir, palang abroh al-abroh, saya akan meninggalkan diri. Al-abroh ini maksudnya Mesirnya. Abroh itu kan bumi Mesir maksudnya. Untuk memantau Yusuf, untuk memantau Binyamin, nanti akan dilakukan seperti apa ketika dijadikan budak. Hatta yadzanali abi, saya tunggu sampai nanti bapak mengizinkan saya katanya untuk kembali. Ayahku mawakuli, atau sampai Allah menghukumku, kata dia itu, kata si Lawi itu. Wa khairul hakimin, dan Allah adalah sebaik-baiknya yang bisa menghukumi, seadil-adilnya hakim itu adalah Allah. Maka sekarang irji'u
irji'u, udah kalian pulang aja kampung sana ke Kanaan. Jadi menyuruh kepada saudaranya yang 9 jadi suruh pulang ke Kanaan. Irji'u ila abiku, pulang ke sana, temui orang tua kalian. Fakulu, dan katakan kepada bapak ya abana, wahai bapakku, bapak kami, sampaikan, inna benaka syarab, sesungguhnya anak kau itu maling, memalukan, bilangin itu sama. Wa ma syahidna illa bima alimna, dan kami tidak menyaksikan apa-apa lagi kecuali ketahuan dari karunia itu adalah ada barang maling yang bisa dilihat oleh mata kami, gitu kan. Wa ma kunna bihamil, tapi kami juga tidak tahu apa di baliknya. Di balik itu ada apa, kami juga tidak tahu. Ya, luar biasa ya. Nah, kemudian disampaikanlah oleh anak-anaknya itu kepada Nabi Yusuf bahwa keadaan Benyamin itu seperti itu. Ditangkap oleh tentara Mesir, dia itu maling, ketahuan bahwa terbukti di dalam karung itu ada bendanya, akhirnya ditahan, gitu kan. Makanya kemudian was'alil qaryata allati kunna fiha, kalau bapak tidak percaya, Pak, tanya aja tuh pada orang-orang kampung yang bareng dengan kami dari Mesir itu di Mesir itu sudah tahu semua bahwa ini dari Kanaan yang 10 orang ini adalah maling, gitu kan, di antaranya, gitu kan. Kalau tidak percaya tanya juga sama orang-orang kampung. Wa'iru allati aqbalna fiha, dan tanya kepada kafilah itu yang baru pulang bareng dengan kami. Kalau tidak percaya, wa inna lasadiqun, pasti kamilah yang benar, kata anak-anak. Qala bal sawalat lakum anfusakum amra. Kemudian Nabi Yakub, menjawab. Nabi Yakub menjawab, bal sawalat lakum anfusakum amra. Nah, itu apa artinya? Jadi sebenarnya hanya diri kalian aja nih yang memandang bahwa urusan ini baik, padahal urusan ini ada urusan yang buruk. Kenapa? Tidak langsung percaya Nabi Yakub itu kepada anak-anaknya. Kenapa anak-anaknya tiba ulah seperti itu? Dari ketika Nabi Yusuf istilahnya diasingkan, dipisahkan dari orang tuanya yang tapi apa? Karena Nabi Yakub itu adalah seorang rasul, fasabrun jamil, sabar dalam diri itu adalah yang terbaik. Sabar, itulah Rasul itu punya kesabaran, keikhlasan dan ketabahan dalam hidupnya yang luar biasa. Asallahu ayatina ayatiyani bihim jami'an. Berdoalah Nabi Yakub, semoga Allah mendatangkan mereka kepadaku semuanya. Di sini kejama semuanya. Kenapa? Bukan 2 yang bilang jadi 3 kan? Pertama Yusuf hilang, kedua Benyamin ditahan, ketiga Lawi juga kan tinggal di Mesir, gitu kan. Makanya di sini pakai jama ayat yang bihim jami'an, semuanya bisa berkumpul kembali. Itu permohonan Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal alimul hakim, Allah yang Maha tahu dan yang Maha bijaksana. Wa tawalla, kemudian setelah ngomong itu Nabi Yusuf berpaling anhum, dari anak-anaknya. Wa qala, dan dia berkata, ya safa, alangkah sedihnya aku ya Allah. Ala Yusuf wa yadrat ainahu minal haqqi fa huwa qadir. Kemudian apa yang terjadi kepada Nabi Yakub itu? Nabi Yakub itu adalah karena akibat dari sedihnya nangis setiap saat. Akibat dari sedihnya menahan emosi, menahan nafsu ini, kesel sama anak-anaknya, nangis terus wa yadrat ainahu, sehingga memutih matanya, nggak bisa melihat. Itu saking nangis setiap saat karena dia ingat kepada Nabi Yusuf. Akhirnya memutih, sakit matanya, dan kemudian tidak bisa melihat.
qalu tallahi taftahu tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qalu, kemudian anak-anaknya itu berkata kepada Yusuf, demi Allah, taftahu tadhkuru, itu kan? Karena ini akibat dari selalu apa ya bangsanya? Taftahu itu tadhkuru, selalu ingat, terlalu kelebihan mengingat Yusuf katanya gitu. Terlalu berlebihan sayang sama Yusuf kata anaknya. Bapak ini akibat jadi begini, terlalu sayang gitu. Jadi terlalu mengingat Yusuf, terus ingat Yusuf. Hatta takuna, sehingga seperti ini keadaannya, punya penyakit berat Haradon ini, sehingga seperti ini. Au takuna minal halikin, bahwa bapak ini akan menjadi betul-betul apa ya, binasa. Kalau binasa bahasa terlalu ini kan, bukan binasa, akan menjadi ya sakit berat lah begitu. Dengan keadaan seperti coba Pak, kalau kata kita jangan terlalu diingat-ingat. Ya padahal ulah dia itu kan. Udah Yusuf jangan terlalu diingat-ingat lah. Makanya dalam satu riwayat turun malaikat Jibril kepada Nabi Yakub untuk jangan terlalu ingat katanya bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Ismail. Kalau memang itu kehendak Allah, suruh dipotong aja, walaupun dipotongnya akhirnya sadarlah Nabi Yakub minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Qala innama ashku basi wa huzni ila Allah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Kemudian dia ngomong begitu, Nabi Yusuf menjawab, innama ashku basi, innama sesungguhnya katanya kami ini bukan mengadu kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah, gitu kan. Mengadu kesusahan dan kesedihan ini, basi itu kesusahan, husti itu sesungguhnya katanya kami, aku kata Nabi aku, gitu kan. Jadi mengadukan kesedihan dan kesal itu bukan sama siapa, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Illallah wa alamu, dan aku tahu minallahi, apa yang Allah sampaikan kepada wa ma la ta'lamu, dan kalian tidak tahu yang Allah sampaikan kepada. Itu setelahnya Allah mengutus Nabi malaikat Jibril itu memberitahukan, ya Bani apa. Terus setelah terjadi beberapa bulan kemudian, ternyata bekalnya pun habis, penyakitnya belum selesai juga di Kanaan pada waktu itu. Maka akhirnya di samping itu juga didorong oleh wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Nabi Yakub supaya memerintahkan anaknya datang lagi ke Mesir untuk mencari informasi keadaan Bunyamin dan sekalian dengan Nabi Yusuf dan keadaan Lawi yang ada di Mesir pada waktu. Ya bani ya adhabu fatahassas, wahai anak-anakku, kalau kalian ke sini, bapak udah ngomong. Karena satu mungkin berkaitan dengan masalah lahan makanan kita sudah tidak ada, kemudian barang-barang mau dijual juga sekarang udah mulai habis, tinggal ada yang tidak berharga, dan sekalian selidikilah kalau kata kita, dicari informasi di Mesir bagaimana keadaan saudaramu. Mudah-mudahan semuanya bisa ketemu dan baik-baik saja. Maka ini idhabu itu dah, pergilah kalian semua. Fatahassasu, dan carilah gitu kan mereka itu, Yusuf dan saudaranya itu. Yusuf cari saudaranya Bunyamin dan Lawi cari. Wala tayasu, kata Nabi Yakub, kalian jangan berputus asa. Cari dan berputus asa, gitu kan.
innahu la ya'isu min ruhillahi al-qawmul kafir. Karena putus asa itu hanya orang-orang yang kafir yang berputus asa itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Bani Israil ini, ingat Bani Israil itu kan nama Nabi Yakub. Israil itu kalau bahasa Arabnya Abdullah. Setelah itu pergi lagi tuh yang 9 orang ke Mesir. Pergi ke Mesir yaitu untuk menyelidiki saudara-saudaranya, bagaimana keadaan di sana, kan? Bagaimana Benyamin di sana terutama. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa jinna bidha'atin muzjatin fa'awfir lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Setelah sampai di Mesir, ini singkat ceritanya, kemudian biasa mereka itu disambut dengan baik, masuk kepada istananya Nabi Yusuf. Falamma dakhalu alaihi, ketika mereka masuk kepada istana Nabi Yusuf, mereka berkata memohon kepada yang mulia. Belum tahu dia Nabi Yusuf itu, ya Nabi Yusuf sudah tahu mereka. Ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia, gitu kan kalau kata kitanya. Masana wa ahlaha, ini telah menimpa kepada kami di Kanaan dan kepada saudara-saudara kami ahlana itu ad-dur, kesusahan, darurat. Di sini kesusahan. Jadi akhirnya apa? Dia menyampaikan bahwa kami di Kanaan sekeluarga sudah tertimpa kesusahan, gitu kan? Ditimpa kesusahan. Gitu. Wajibna bido'atin muzjatin, dan kami datang ke sini, gitu, ke tempat yang mulia ini, bido'atin muzjatin, dengan tidak membawa apa-apa, hanya punya ini barang-barang yang jelek, gitu kan. Fa'afil lana al-kaila, tapi sekalipun demikian kami mohon dicukupi kebutuhan kami, yaitu tentang gandum tadi, permohonannya seperti ini. Mohon wa tasaddaq alaina, dan semoga engkau sedekah untuk kami. Inna Allah yajil musaqqatasaddiqin, sesungguhnya Allah adalah akan memuliakan atau membalas kepada orang-orang yang bersedekah. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Nabi Yusuf berkata, apakah kalian tahu apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf dulu terhadap Yusuf? Itu kan? Maksudnya ketika Yusuf dibawa ke tempat pengembalaan, kemudian diasing apa dimasukkan ke sumur. Apakah tahu? Sungguh orang-orang itu, mereka itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak sadar apa yang akan terjadi setelah itu. Disinggung seperti itu, tapi belum sadar dia itu bahwa yang memang Yusuf. Hanya Yusuf ingin tahu, sudah sadar belum di saudara-saudaranya? Sudah menjadi orang yang baik belum? Gitu kan? Akhirnya apa? Qalu bahwa jangan-jangan ini Yusuf tuh. Qalu, mereka serentak bertanya, "Ainaka anta Yusuf?" Kalau begitu engkau Yusuf ya? Engkau Yusuf, gitu kan? Qala ana Yusuf. Yusuf jawab, "Ya, saya ini Yusuf. Wa hadza akhi, ini saudaraku Benyamin." Baru di situ nangis. Apa mereka bilang? Laqad asarakallah alaina, sungguh Allah telah melebihkan engkau dari kami. Engkau menjadi orang yang hebat, sengaja melebihkan. Ini adalah termasuk wa ikudalahatin, sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Ini juga sekadar dari Allah kan. Kalau nggak begitu, Yusuf nggak bisa. Pasti itu begitu kan. Nah itu nangis. Kalau di tafsir yang lain diceritakan sampai
Apa sekarang engkau Yusuf, apa namanya, yang akan diberikan kepada kami sebagai tebusan dosa itu? Kami siap. Diapakan ada Yusuf? Kami sujud gitu kan. Yusuf apa? Qala la tasri. Sampai silahkan Yusuf. Mau diapakan aja selesai. Kata Yusuf, tidak ada cercaan, tidak ada kemahalan. Kata Yusuf, alaikum untuk kalian. Yang penting al-yawma yaghfirullah. Yang penting kalian ini pada hari ini minta ampunan kepada Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nangis semuanya. Ada yang seperti si tadi apa namanya? Selawi. Tidak, pokoknya aku harus dibalas Yusuf. Tidak, aku. Kalau pengen dibalas di tafsir lain itu jajar satu-satu ke depan. Pas satu depan satu di perut. Orang tua kita mengajarkan kita sudah harus saling memaafkan, saling ngasih peluk satu. Wah, ini semua yang luar biasa. Itulah akhlak yang harus kita contoh gitu. Luar biasa ya. Ya Nabi seperti itu kan. Ya seperti Rasulullah itu kan. Ketika setiap hari itu dilemparin pakai tai onta ke masjid terus hanya berdoa semoga ya Allah kasih petunjuk kita. Ketika kita orang itu kan udah beberapa hari tidak ada lempar-lemparin dan tai onta sama saya itu kata Rasulullah. Akhirnya nanya, si itu kemana? Nggak pernah lempar, sakit katanya. Dijenguklah sambil bawa makanan. Muhammad, kalau mau balas kamu jangan sekarang lagi sakit. Dikira mau balas gitu. Pada Rasulullah tidak. Hanya ingin mendoakan supaya sekat lekas sembuh. Luar biasa Rasulullah seperti ini. Ini seperti Yusuf seperti ini. Yang luar biasa. Nah itu sudah minta ampunan. Idhabu bi qamisin hada. Kemudian ceritalah tentang ayahnya sedang sakit, ayah tidak bisa melihat, kondisinya seperti itu. Maka idhabu, udah lekaslah kamu pulang. Kalian pulang semua. Kemudian bi qamisin, bawalah jubah ini. Jubah ini jubah apa namanya? Jubah warisan, jubah Nabi Ibrahim ketika dia dibakar kan tidak terbakar. Jadi jubahnya itu keturunan diwariskan dan disuruh dibawa jubah ini. Kata Nabi Yusuf, komis. Hada faal kamu. Kemudian kalau sudah sampai kepada ayah, bertemu ayah, diusapkanlah ke wajahnya ala wajhi. Di faal kuhu ala wajhi. Diusapkan itu kepada bapak, kepada ayah, ya tibasyiron, nanti akan bisa melihat seketika. Ya. Kemudian waktu nibahalikum ajmain, kalau sudah semuanya sudah tenang, kumpulkan saudara-saudara semua yang perempuan dan laki datang ke sini, bawa ke Mesir. Bawa semuanya ke Mesir, kita hidup di Mesir aja. Itu cerita Bani Israil hidup di semuanya. Diawali dari adalah saudara Nabi Yusuf. Nah, kalau di dalam tafsir lain dijelaskan berapa orang jumlahnya? Kurang lebih 70 orang keluarga Bani Israil yang datang ke Mesir pada waktu itu. Sudah bisa? Sampai 7 lagi. 36 lagi. 7 lagi. Ada saya lagi ya. Ya dari situ adalah Nabi Yusuf, Bani Israil itu datang ke Mesir. Di Mesir sudah disediakan lahan oleh Nabi Yusuf. Kenapa? Nah dari sebelum memanggil sebelumnya kepada keluarganya, ini dalam cerita itu Nabi Yusuf itu sudah ngomong dengan raja itu. Raja itu rajanya udah jadi Islam kalau kata-kata. Namanya tadinya itu Amon Khatib. Kemudian karena jadi Islam nggak mau pakai Amon lagi. Karena Amon itu dewa Amon, menyembah Amon semuanya. Amon Khatib kemudian diganti dengan Akhnatun.
rajanya itu Akhnatun, dan dia bilang sama Akhnatun bahwa bagaimana kalau saudara kami dari Kanaan itu dia ajak ke Mesir. Kata raja, sekarang apapun yang kamu inginkan silakan kamu untuk kebaikan. Karena ini sekarang kamu itu sudah Perdana Menteri lah. Urusan masalah kenegaraan ini adalah urusan kamu semuanya. Kamu yang punya kebijakan. Jadi istilahnya raja itu yang hanya punya kuasa, punya wilayah. Jadi kebijakannya ada di Nabi Yusuf semua. Disediakan tanah-tanah yang subur, kemudian tempat yang dekat, itu kan. Nah, kemudian apa? Setelah datang ke Mesir, disitulah pertemuan yang luar biasa, pertemuan yang menyedihkan. Ya, ketika ayahnya datang melihat Nabi Yusuf berpelukan yang luar biasa. Saudara-saudara, kemudian Nabi Yusuf pada waktu sudah punya istri, namanya Asenat, cantik luar biasa. Dan sudah, kalau di dalam Al-Quran kan nggak ada penjelasan Nabi Yusuf nikah dengan Siti Khadijah, dengan Siti Zulaikha, nggak ada di dalam Al-Quran penjelasan. Tapi di dalam sejarah lain, terutama di sejarah Israel, justru Nabi Yusuf itu mendapat wahyu dari Jibril untuk menikah dengan Zulaikha. Zulaikha sudah nenek-nenek, udah nggak mau nikah sama Zulaikha dengan secara yakin. Matanya sudah putih karena selalu ingat mencintai Yusuf yang luar biasa. Udah keriput nenek-nenek. Nah, pas begitu akhirnya ketemu di jalan termuntah-muntah, dibawalah oleh seseorang, yaitu justru yang menerima itu adalah istrinya Nabi Yusuf. Gitu. Jadi Asenat itu menerima, kemudian ditanya, kamu ini siapa? Artinya saya di Zulaikha. Saya yang mencintai Yusuf, 30 tahun mencintai Yusuf. Tidak kesampaian gitu kan. Nah, akhirnya dialah yang protes sama Yusuf. Maaf ya Yusuf, ini manusia yang membesarkan engkau, yang memelihara engkau dari kecil sampai besar sampai begini, engkau ya perhatikan itu kalau kita. Akhirnya kaget Nabi Yusuf, kemudian ketahuan sama raja, dikumpulkanlah. Di situ Jibril datang ke Yusuf memberikan wahyu untuk menikah dengan Zulaikha. Terus diungkapkanlah oleh Yusuf di depan orang banyak itu. Pertama semua, sudah. Tidak mungkin Yusuf nikah dengan nenek-nenek udah kayak gini buta lagi. Tapi kata Jibril, mintakan kepada apa yang kamu mau, Allah ijabah pada waktu itu. Disitulah mukjizat yang diberikan kepada Yusuf pada waktu itu. Jadi pertama, supaya orang-orang Yusuf kan dihadiri oleh orang-orang pendeta kuil juga, untuk meyakinkan bahwa Allah itu adalah Maha segala-galanya. Berdoa Nabi Yusuf itu, ya, supaya Zulaikha itu bisa melihat. Pertama doa, akhirnya Zulaikha berdoa, Ana roh, Allah teriak semua bengong. Saya melihat Nabi, saya melihat Nabi. Luar biasa udah. Pada waktu Nabi Yusuf ngomong ke sang pendeta, andai katakan sekarang ini, percaya nggak? Bisa mendapatnya Zulaikha bisa melihat lagi karena Allah, dengan Allah, kekuasaan Allah. Nggak percaya semuanya. Sekarang lihat, Zulaikha udah tua atau nenek-nenek atau masih muda? Yang nenek-nenek keriput udah jelek udah hal itu. Akhirnya Nabi Yusuf berdoa lagi, ditutuplah sementara wajahnya itu, berdoa. Beberapa menit dibuka, jadi cantik seperti semula. Nabi Yusuf ketemu di Zulaikha, luar biasa itu. Bengong, tapi tetap aja itu yang namanya pendeta, ada pendeta itu kan tidak beriman. Katanya Yusuf, karena dia sudah terlalu banyak ditutup oleh dosa-dosanya, tidak tembuslah hidayah kepada dirinya. Begitu. Yang dia lihat nenek-nenek itu. Ya nenek itu yang di atas sekarang itu cantik lagi. Tapi setelah itu kata raja, nanti udah bawa sekarang Zulaikha ke tempat ditenangkan dulu. Zulaikha kan pingsan. Setelah cantik itu pingsan Zulaikha. Jadi cantik pingsan, dibawa ditenangkan. Akhirnya Zulaikha pada waktu sudah agama memeluk Islam. Apa yang terjadi? Dan ketika sudah waktunya, kata raja, udah sekarang udah waktunya untuk dipertemukan dan nikahkan Yusuf dengan Zulaikha. Tapi kata Zulaikha,
aku sekarang sudah punya pengganti yang menjadi kekasihku, bukan Yusuf. Ada yang nomor satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supi dia jodoh saya. Ya, akhirnya dia dinikahkan oleh karena itu. Maka ketika datang orang tuanya dan saudaranya, dan karena itu diperkenalkan, ini istri Yusuf yang pertama punya anak satu, ini adalah istri Yusuf yang kedua Zulaikha, yang mencintai Yusuf seperti Nabi Yakub berpuluh-puluh tahun gitu kan. Nah itu ceritanya. Jadi sampai di situ sudah selesai itu kan, orang Israel jadi lama di Mesir, kemudian dia bercocok tanam di Mesir, kemudian dia, nah tapi setelah perkembangan kemudian habis lagi itu, setelah raja anak itu meninggal ya, pada kafir lagi itu orang-orang Kipti gitu. Akhirnya lebih kurang ajar lagi itu, muncul Fir'aun berikutnya kan, sampai orang-orang Bani Israel itu dikucilkan, dijadikan nomor sekian, di sana hanya dibudak aja. Nah itu, maka diutus Nabi Musa alaihi salam untuk menyelesaikannya itu. Itu aja mungkin Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita pada hari ini, yang memberi sarapan insya Allah Pak Gito. Kita doakan mudah-mudahan berkah rezekinya, istrinya cepat disehatkan kembali ya. Nah, sekarang udah mulai sehat ya. Ibu ya alhamdulillah ya. Tapi apa sabar dulu ya kalau istri sakit ya. Makanya lagi sabar dulu, ditahan dulu gitu kan. Kalau lagi sakit itu, makanya kalau pengen ditahan ya semua istrinya. Gitu. Orang beri mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf ada dua kan?